Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sini. Nama saya Sucia Zepa, NIM 2030502159, kelas 252 BPIE, mata kuliah pengantar psikoterapis, dosen pengapu Haji Hendra Wijaya SKAG MPDI. Oke, baiklah, saya di sini akan memaparkan materi atau hasil PowerPoint dari saya yang berjudul 1. Konsep dasar humanistik mengenai kepribadian atau perilaku. 2. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan dan peran terapi. 3. Teknik dan prosedur terapi. Oke, baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar terapi humanistik mengenai kepribadian. Banyak sekali teori yang mengemukakan tentang kepribadian. Akan tetapi dalam pembahasan makalah ini hanya ada membahas mengenai teori kepribadian humanistik. Maslow dan Kelly, dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Aliran humanistik menyumbangkan arah yang positif dan optimis bagi pengembang potensi manusia. Disebut sebagai yang mengembalikan hakikat psikologi sebagai ilmu tentang manusia. Maslow menekankan bahwa individu merupakan kesatuan yang terpadu dan terorganisasi. Kelly meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang objektif dan kebenaran yang mutlak absolut. Teori humanistik berkembang sejak tahun 1950-an sebagai teori yang menentang teori-teori psikoanalisa dan behavioristik. Serangan humanistik terhadap dua teori ini adalah bahwa kedua-duanya bersifat dehumanizing atau melecehkan nilai-nilai manusia. Teori Freud dikritik karena memandang tingkah laku manusia didominasi atau ditentukan oleh dorongan yang bersifat primitif dan animalistik atau hewani. Sementara behavioristik dikritik karena teori ini terlalu asik dengan penelitiannya terhadap binatang dan menganalisis kepribadian secara fragmentaris. Kedua teori ini dikritik karena memandang manusia sebagai bidak atau pion yang tak berdaya dikontrol oleh lingkungan dan masa lalu, dan sedikit sekali kemampuan untuk mengarahkan diri. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Yang munculnya gangguan. Model humanistik kepribadian, psikopatologi dan psikoterapi awalnya menarik sebagian besar konsep-konsep dari filsafat eksistensial, menekankan kebebasan bawaan manusia untuk memilih, bertanggung jawab dan atas pilihan mereka, dan tidak sangat banyak pada saat ini hidup sehat di sini dan sekarang menghadapkan kita dengan realitas eksistensial menjadi kebebasan tanggung jawab dan pilihan, serta merenungkan eksistensi yang pada gilirannya memaksa kita untuk menghadapi kemungkinan pernah ketiadaan. Pencarian makna dalam kehidupan masing-masing individu adalah tujuan utama dan aspirasi tertinggi. Pendekatan humanistik kontemporer psikoterapis berasal dari 3 sekolah pemikiran yang muncul pada 1990-an, eksistensial, Gestalt, dan klien berpusat terapi. Yang B, tujuan terapi. 1. Membantu individu menemukan nilai, makna, dan tujuan hidup manusia sendiri. 2. Menyajikan kondisi-kondisi untuk
memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan. 3. Menghapus penghambat aktualisasi potensi pribadi. 4. Membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas arah kehidupan sendiri. Yang kelima, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik. 1. Menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. 2. Memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. 3. Memilih tanggung jawab untuk memilih. Yang C. Peran terapis. Menurut Butler dan Allen, para ahli psikoterapi humanistik memiliki orientasi bersama yang mencakup hal-hal berikut. 1. Mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. 2. Menyadari peran dan tanggung jawab terapis. 3. Mengakui sifat timbalis balik dari hubungan terapeutik. 3. Berorientasi pada pertumbuhan. 5. Menekankan keharusan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. 6. Mengakui bahwa putusan-putusan dan pilihan-pilihan akhir terletak di tangan klien. 7. Memandang terapi sebagai model bisa secara implis menunjukkan kepada klien potensi bagi tindakan kreatif dan positif. 8. Mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan nilainya sendiri. 9. Bekerja ke arah mengurangi kebergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Baiklah, yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. Menurut Baldwin 1987, inti dari terapis ini adalah penggunaan pribadi terapis. 1. Kapasitas untuk sadar akan dirinya. Meningkatkan kesadaran diri yang mencakup kesadaran akan adanya alternatif, motivasi, faktor yang mempengaruhi seseorang dan tujuan hidup pribadi, merupakan sasaran dari semua konseling. Adalah tugas terapi untuk menunjukkan kepada klien bahwa peningkatan kesadaran memerlukan imbalan. 2. Kebebasan dan tanggung jawab. Terapi eksistensial terus-menerus mengarahkan fokus pada pertanggungjawaban klien atas situasi mereka. Mereka tidak memberikan klien menyalahkan orang lain, menyalahkan kekuatan dari luar, ataupun menyalahkan bunda mengandung. Apabila klien tidak mau mengakui dan menerima pertanggungjawaban bahwa sebenarnya mereka sendirilah yang menciptakan situasi yang ada, maka sedikit saja motivasi mereka untuk ikut terlibat dalam usaha perubahan pribadi. May dan Yallow 1989, Yallow 1980. Yang ketiga, usaha untuk menampilkan identitas dan bisa berhubungan dengan orang lain. Bagian dari langkah terapeutik terdiri dari tugasnya untuk menentang klien mereka untuk mau memulai meneliti secara di mana mereka telah kehilangan sentuhan identitas mereka, terutama dengan jalan membiarkan orang lain menolak hidup bagi mereka. Proses terapi itu sendiri sering menakutkan bagi klien manakala mereka terlihat kenyataan bahwa mereka telah menyerahkan kebebasan mereka kepada orang lain dan bahwa dalam hubungan terapi mereka terpaksa menerima kembalinya. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi atau hasil poin dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.